Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada petang hari ini kita akan mulai kebaktian tengah minggu. Mari kita bersama-sama menyanyikan pujian Sejauh Timur dari Barat. Pengampunanmu Tuhan.
selanjutnya doa pembukaan yang akan dibawakan oleh Ibu Margareta. Waktu dan tempat kami persilahkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu, atas kasih penyertaan-Mu. Pada malam hari ini kami diberi kesempatan untuk dapat beribadah walaupun masih di rumah masing-masing ya Bapa. Kami mempersatukan hati kami untuk bisa mengikuti ibadah tengah minggu ini. Terima kasih atas kesehatan yang sudah Engkau berikan kepada kami semua ya Bapa, umat-Mu. Terima kasih juga atas kebahagiaan yang sudah kami terima hari ini. Bapa, berkati setiap hati kami ya Bapa, dalam mempersiapkan diri kami untuk mengikuti ibadah tengah minggu ini. Tuhan yang memberkati ibadah ini ya Bapa, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terlebih kami yang akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta. Tuhan yang memberkati hati kami agar tercurah menerima firman Tuhan. Berkati agar firman Tuhan yang sudah kami terima nantinya dapat tertanam di dalam hati kami, dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, kami menyerahkan doa ini sepenuhnya ke dalam kuasa tangan-Mu saja Bapa, karena kami percaya Engkau satu-satunya juru selamat di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Sebelum firman yang akan disampaikan oleh Bapak Danang Kristiawan, marilah kita menyanyikan lagu Kasih-Mu Tiada Duanya. Kasih
Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan bersama merenungkan firman Tuhan pada kebaktian kali ini. Dan firman Tuhan yang sudah ditetapkan untuk kita renungkan bersama pada saat ini diambil dari Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa. Bapak yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk kesempatan saat ini bersama dengan keluarga kami. Kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang hadir dan memberkati kami. Firman-Mu boleh menjadi berkat untuk kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Matius 18 ayat 21 sampai 35. Demikian bunyi firman Tuhan. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini kita akan bersama membahas mengenai diampuni dan mengampuni. Saya kira kita semua tahu soal mengampuni, dan kita semua juga paham bahwa mengampuni itu tidak mudah. Bahkan kalau kita boleh menawar, kita pengen menawar kepada Tuhan untuk tidak mengampuni, ya. Kita bisa mengatakan kepada Tuhan bahwa kita mau kok melakukan perintah-perintah Tuhan untuk berbuat baik kepada orang yang berkekurangan. Kita mau ikut melayani, kita mau ikut apa saja. Tetapi kalau untuk mengampuni, kita merasa sangat sulit. Nah, kalau misalkan kita menawar semacam itu, kira-kira apa yang akan Tuhan jawab kepada kita? Apakah Tuhan kira-kira akan memberikan dispensasi? Boleh kita tidak mengampuni asal kita melakukan perbuatan-perbuatan yang lain? Ataukah Tuhan akan mengatakan, ya kamu harus tetap mengampuni? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kekristenan, mengampuni itu hukumnya wajib. Kenapa demikian? Ya karena memang kalau kita perhatikan dalam perumpamaan tadi, pengampunan itu sebuah cerminan dari Allah yang mengampuni kita. Oleh sebab itu,
Tuhan sangat menghendaki supaya kita juga mengampuni saudara-saudara kita. Ya. Dan ini yang perlu untuk kita renungkan bersama. Mengampuni orang lain di dalam kekristenan itu merupakan balasan kita terhadap pengampunan yang telah kita terima dari Allah. Kita sudah diampuni oleh Allah, karena itu kita kemudian dipanggil untuk mengampuni saudara kita. Seorang bapak gereja bernama Origenes yang hidup di abad pertama pernah mengatakan bahwa mengasihi orang lain, termasuk juga mengampuni orang lain, itu adalah wujud kita membayar hutang kepada Allah. Kenapa? Karena kita sesungguhnya sudah dikasihi, sudah diampuni oleh Allah. Dan Tuhan menghendaki kita sebagai orang yang sudah dikasihi dan diampuni untuk membalasnya dengan apa? Dengan mengasihi dan mengampuni orang lain. Jadi mengasihi dan mengampuni orang lain ibarat kita membalas apa yang telah Tuhan berikan pada kita. Jadi kalau kita merasa bahwa sudah diampuni dan juga sudah dikasihi, maka kita juga diminta untuk mengampuni dan mengasihi. Nah, memang tidak mudah, tetapi ada satu tips untuk kita berangkat dari perumpamaan ini ya. Ketika kita merasa sulit untuk mengampuni, cobalah untuk bercermin. Dan cobalah untuk membayangkan bagaimana kita diperhadapkan dengan pengampunan Allah. Jadi contohnya, biasanya itu kan ada beberapa alasan yang kita gunakan untuk membenarkan sikap kita untuk tidak mau mengampuni. Misalkan, kita merasa bahwa kesalahan teman kita atau saudara kita itu sudah berkali-kali. Kalau sepisan pindo sih oke lah, masih bisa mengampuni. Tapi lewes ping telu ping papat sudah tidak mungkin untuk mengampuni lagi. Seperti itu kan? Nah, ini mirip dengan apa yang disampaikan oleh Petrus di ayat yang ke-21 tadi ya. Tuhan, berapa kali aku harus mengampuni? Apakah 7 kali? 7 kali itu sudah banyak. Tetapi apa yang dikatakan Tuhan Yesus di ayat yang ke-22 dikatakan bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Nah, jadi ketika kita merasa bahwa kesalahan teman kita atau saudara kita itu cukup banyak kepada kita, tipsnya sekarang adalah cobalah untuk membayangkan berapa kali Anda ingin diampuni oleh Tuhan. Berapa kali kesalahan Anda yang ingin diampuni oleh Tuhan? Apakah 3 kali cukup? Atau 4 kali? Atau berkali-kali? Atau sekarang gini, cobalah untuk melihat ya pengalaman hidup kita sampai usia saat ini. Kira-kira kita sudah berapa kali melakukan kesalahan di hadapan Tuhan? Lalu Anda pengen Tuhan mengampuni kita berapa kali? Nah, biasanya kan gini, kalau untuk diri kita, kita pengennya diampuni berkali-kali, tetapi masalahnya untuk teman kita, kawan kita, kita memberi batas mungkin sampai 1 atau 2 kali saja cukup. Jadi kalau ibaratnya di sini tadi kita sudah diampuni sedemikian rupa yang jauh lebih besar daripada kesalahan kita, kesalahan kawan kita, maka kita dipanggil untuk mengampuni kawan-kawan kita yang bersalah kepada kita. Alasan yang lain misalkan, biasanya ketika kita terluka karena kawan kita merasa bahwa kesalahan dari kawan kita itu sangat berat untuk kita. Itu kesalahan yang tidak termaafkan gitu ya. Itu sangat besar untuk kita. Nah, sekarang begini tipsnya. Kalau kita merasa bahwa kesalahan kawan kita kepada kita itu sangat besar, sekarang bercerminlah dan lihatlah kira-kira kesalahan-kesalahan yang kita lakukan kepada Allah itu seberapa besar. Kalau itu ditotal kira-kira berapa besarnya. Dan bandingkan itu dengan kesalahan-kesalahan kawan kita kepada kita. Nah, hasilnya apa? Hasilnya yang tadi, ibarat kita ini punya hutang 1000 talenta dibandingkan dengan kawan kita yang punya hutang 100 dinar. Ibaratnya kita punya hutang 5 triliun tetapi itu diampuni oleh Tuhan.
dan kawan kita punya hutang 5 juta dan kita tidak mau mengampuni. Mungkin kita mengatakan 5 juta itu besar sekali. Iya, betul. Tapi kalau itu dibandingkan dengan 5 triliun kesalahan kita, maka kita bisa menilai sendiri apa yang harus kita lakukan. Atau alasan lain Bapak Ibu, kenapa kita sulit mengampuni? Kadang-kala kita merasa bahwa kita itu sebenarnya pengen kok mengampuni, tapi tidak bisa, sulit, terlalu sakit, menderita rasanya. Dan betul, mengampuni itu sulit karena itu menderita rasanya. Dan memang pengampunan itu kan butuh pengorbanan. Sekarang Anda bercermin dan lihatlah di situ betapa Allah telah mengampuni kita dengan cara apa? Berkorban. Melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita juga dipanggil demikian. Ketika Tuhan saja sudah mau berkorban untuk kita sedemikian rupa untuk mengampuni kita, maka kita juga dipanggil untuk mengampuni saudara kita meskipun harus berkorban. Korban perasaan misalnya. Nah, itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang pertama yang bisa kita renungkan, mengampuni kepada orang lain merupakan cermin dari pengampunan yang telah kita terima dari Allah. Nah, yang kedua yang bisa kita renungkan dari sini, bahwa mengampuni itu memulihkan. Ya, memulihkan dari apa? Memulihkan hubungan kita dengan Allah, dengan saudara-saudara kita, bahkan memulihkan diri kita sendiri. Mengampuni itu memulihkan hubungan kita dengan Allah. Ya, seperti tadi ketika dalam perumpamaan ini seorang hamba yang diberi pengampunan oleh tuannya, kemudian hubungannya dipulihkan. Demikian juga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengampuni, hubungan kita juga dipulihkan. Cuma begini, hubungan kita dengan Allah itu dipengaruhi oleh hubungan kita dengan saudara kita loh. Jangan salah. Kalau kita tidak mampu dan tidak mau untuk mengampuni saudara-saudara kita, maka hubungan kita dengan Allah pasti terganggu. Ya. Jadi jangan berpikir begini ya, yang penting kan hubunganku dengan Tuhan baik. Yang penting aku sudah percaya kepada Yesus, mengaku Yesus itu Tuhan. Yang penting hubungan pribadiku dengan Allah itu baik, persekutuanku baik sama Dia. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita tidak bisa mengampuni orang lain, hubungan kita dengan Allah ikut rusak. Buktinya apa? Coba kita lihat perumpamaan tadi. Hamba tadi diampuni kan? Dipulihkan hubungan dengan tuannya. Tetapi ketika hamba tadi tidak mau mengampuni kawannya, apa yang terjadi? Ayat 34 sampai 35. Demikian, maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Jadi kalau kita tidak mau mengampuni saudara kita, maka hubungan kita dengan Bapa, dengan Allah akan rusak kembali. Dan itu menjadi sangat jelas kalau kita baca dalam Matius 6 ayat 14 sampai 15. Jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ingat, kita boleh punya iman yang kuat. Kita boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Kita boleh punya kesalehan pribadi dengan Tuhan. Hubungan yang akrab dengan Tuhan dengan sangat mesra. Tetapi kalau kita tidak bisa mengampuni saudara kita, hubungan kita dengan Tuhan menjadi rusak. Jadi hubungan kita dengan saudara kita berpengaruh terhadap hubungan kita dengan Tuhan. Itu tidak terpisahkan. Ya. Mengampuni itu juga sesungguhnya memulihkan diri kita sendiri. Kalau kita mau jujur Bapak Ibu, yang paling diuntungkan dari mengampuni itu siapa? Yang paling dirugikan kalau kita tidak mengampuni itu siapa? Diri kita sendiri. Ya. Mengampuni itu seperti mengobati luka. Kalau kita dilukai oleh orang lain, mungkin karena kita marah kemudian kita mengatakan, aku tidak mau mengobati lukaku ini, biar kamu kapok melihatnya. Masa gitu? Tetapi sesungguhnya itu yang seringkali kita lakukan. Ketika kita dilukai oleh orang lain kemudian aku tidak mau mengampuni. Itu ibarat kita tidak mau menyembuhkan luka.
Karena luka batin, perasaan terluka itu sembuhnya ya dengan mengampuni. Dan ini yang dikehendaki oleh Tuhan. Ketika kita tidak mau mengampuni yang rugi diri kita mengalami infeksi batin. Ya, infeksi batin itu pengaruhnya hubungan kita dengan orang lain juga rusak, hubungan kita dengan Tuhan juga rusak. Bahkan tubuh kita juga terganggu, kita nggak bisa tidur, tensi kita tinggi, gula kita tinggi gitu ya. Kemudian kita terganggu. Kenapa? Karena ada kepahitan yang ada dalam hati kita. Jadi mengampuni itu menyembuhkan. Nah, memang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berkali-kali disebutkan, mengampuni memang tidak bisa mengubah masa lalu. Tetapi dengan mengampuni, luka itu bisa menjadi sembuh sehingga kita bisa melanjutkan hidup kita ke depan. Untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Gitu ya. Dan mengampuni itu juga kemudian memulihkan kita dengan orang lain. Tidak pernah ada perdamaian tanpa pengampunan. Tidak pernah ada persekutuan yang akrab, yang erat tanpa pengampunan. Kenapa? Karena yang namanya orang saling ketemu, saling berbicara itu bisa melukai dan bisa dilukai. Nah, untuk bisa dipulihkan caranya gimana? Ya dengan pengampunan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu dua hal yang bisa kita renungkan pada sore hari ini. Dan sebagai kesimpulan bahwa ingatlah kita sudah diampuni oleh Tuhan sedemikian rupa. Dengan kita mengingat pengampunan yang telah Tuhan berikan pada kita, kita juga dimampukan untuk mengampuni saudara-saudari kita. Ingatlah bahwa pengampunan kita kepada saudara-saudari kita itu akan mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan. Dengan mengampuni, maka kita akan dipulihkan. Dengan mengampuni, kita bisa bertumbuh, kita bisa berbuah, kita bisa berbunga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk renungan pada saat ini kami dapat membaca dan merenungkan firman-Mu. Engkau mengingatkan kami untuk mengampuni. Kami harus jujur Tuhan, tidak mudah untuk mengampuni. Tapi sebagaimana telah Engkau kerjakan melalui pengorbanan Kristus, Engkau telah mengampuni kami dengan tak terhingga. Mampukan kami juga untuk mengampuni saudara-saudari kami. Kami percaya kami mampu, karena ada Roh-Mu yang kudus yang menyertai kami, dan kasih pengampunan-Mu kami rasakan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebelum doa syafaat yang akan dibawakan oleh Ibu Esther, marilah kita memuji Tuhan kembali dengan pujian mengampuni. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi tiada pamrih. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni
Mari Bapak Ibu kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini kami boleh berbakti kepadamu, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan iman di dalam hidup kami dalam mengiring Engkau ya Tuhan. Lewat firman-Mu Tuhan, kami dididik, kami diingatkan untuk saling mengampuni sesama kami ya Tuhan, pada setiap orang ya Bapa. Dan pada malam hari ini ya Tuhan, kami mau berdoa buat seluruh jemaat Tuhan yang ada di GITC Jepara ini ya Tuhan. Kami tidak tahu keberadaan mereka semua, namun yang kami percaya bahwa Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kasih, Engkau yang senantiasa melindungi dan menyertai setiap kami masing-masing ya Tuhan. Bapa di surga, kami serahkan jemaat-jemaat Tuhan di masing-masing kelompok ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang melawat jemaat-jemaat-Mu Tuhan satu persatu. Mereka yang sedang mengalami Tuhan persoalan masalah hidup. Tuhan Engkau yang menolong, Tuhan yang melawat mereka. Memberikan jalan keluar di dalam mengatasi setiap masalah persoalan hidup mereka ya Tuhan. Baik mereka yang dalam keadaan lemah fisiknya ya Tuhan, Engkau juga yang hadir Tuhan, yang menjamah, Tuhan yang menolong menyembuhkan setiap kelemahan tubuh mereka ya Tuhan. Seperti Tuhan kami berdoa khususnya buat Bapak Miono ya Tuhan, yang saat ini masih dalam perawatan Tuhan. Engkau juga yang terus menolong dan memulihkan kesehatannya ya Tuhan, hingga Bapak Miono boleh kembali pulang dengan kesehatan yang dari Tuhan, kesehatan yang sempurna, hingga Bapak Miono boleh kembali beraktivitas kembali ya Tuhan. Tuhan kami juga menyerahkan anak-anak kami ya Tuhan, mereka yang masih dalam pendidikan Tuhan dari tingkat PAUD sampai perguruan tinggi ya Tuhan. Engkau juga yang menolong anak-anak kami Tuhan, memberkati anak-anak kami ya Tuhan, memberikan semangat kerajinan Tuhan di dalam belajar di masa-masa pandemik, harus mengikuti pelajaran lewat daring di rumah masing-masing ya Tuhan. Sekiranya Tuhan anak-anak kami boleh senantiasa belajar dengan sungguh-sungguh, mendengarkan orang tua yang mendampingi ya Tuhan, hingga anak-anak kami boleh berhasil di dalam mereka menempuh pendidikannya ya Tuhan. Baik Tuhan, kami berdoa juga Tuhan buat kaum muda ya Tuhan, kaum mudi di GITC Jepara ini, Tuhan yang terus menolong mereka, memimpin hidup mereka, terus hidup di dalam kekudusan, hidup takut akan Engkau ya Bapa. Tuhan, kami juga menyerahkan para adiuswo ya Bapa. Tuhan, Engkau yang menolong mereka di dalam usianya yang sudah lanjut, berikan kekuatan iman, hingga Tuhan, iman mereka boleh menjadi teladan buat kami semuanya. Bapa di surga, kami menyerahkan juga keluarga-keluarga muda Tuhan, di dalam mengarungi rumah tangga kami masing-masing ya Tuhan. Engkau juga yang memberikan kami hikmat, memberikan kami kekuatan untuk kami boleh saling mengasihi antara pasangan kami masing-masing di dalam segala kekurangan dan kelebihan kami masing-masing. Tuhan juga yang menolong setiap kami jemaat-jemaat-Mu Tuhan, di dalam pekerjaannya Tuhan, di masa-masa pandemi ini ya Bapa. Tuhan, Engkau yang tolong jemaat-jemaat-Mu Tuhan, biarlah mereka juga boleh bekerja Tuhan Yesus sesuai dengan apa yang Tuhan berikan kepada jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Kami boleh bekerja dengan penuh tanggung jawab dan takut akan Tuhan. Tuhan memulihkan setiap perekonomian jemaat-jemaat Tuhan. Tuhan yang terus menolong dan Tuhan yang terus mencukupkan setiap kebutuhan-kebutuhan keluarga-keluarga kami masing-masing, jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat hamba-hamba Tuhan di GITC Jepara ya Tuhan. Engkau juga yang mengurapi, memberkati hamba-hamba-Mu Tuhan. Engkau yang menolong
hingga berkat marifat yang daripada Tuhan menyertai pelayanan hamba-hamba-Mu di tempat ini ya Tuhan. Begitu juga Tuhan Yesus, para majelis gereja Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Guru-guru sekolah minggu Tuhan, Engkau yang memberkati semuanya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa ya Bapa, buat bangsa negara kami ini ya Tuhan, Indonesia. Bila Tuhan Engkau yang memberikan damai sejahtera bagi bangsa kami, terlebih-lebih di masa-masa pandemi seperti ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberikan hikmat bijaksana kepada para pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden ya Tuhan. Engkau yang menolong Tuhan, memberikan hikmat-Mu ya Tuhan. Begitu juga Tuhan, para masyarakat Indonesia ini boleh mengikuti setiap peraturan Tuhan, peraturan dari kesehatan ya Tuhan, untuk mengikuti tata tertib yang ada ya Tuhan Yesus. Tolong ya Bapa. Juga Tuhan, kami berdoa juga buat kota kami Jepara ini ya Tuhan. Tuhan memberikan kedamaian bagi kota kami ini ya Tuhan. Jauhkan Tuhan dari segala mara bahaya, bahkan sakit penyakit virus Tuhan Yesus. Sekiranya Tuhan Engkau yang menolong kota kami ini Jepara ya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat bangsa-bangsa Tuhan Yesus. Engkau yang menolong mereka semuanya ya Bapa, memberkati setiap bangsa-bangsa. Tuhan memberikan kedamaian, ketenteraman, kesatuan di bangsa-bangsa di dunia ini ya Tuhan. Saling mengasihi, saling mengampuni ya Bapa. Bahkan Tuhan, pandemi corona yang masih terus ada di bangsa-bangsa di dunia ini ya Tuhan. Sekiranya Tuhan Engkau juga Allah yang mengasihi, Tuhan menolong setiap kami bangsa-bangsa di dunia ini ya Tuhan. Memberikan pemulihan ya Tuhan, memberikan kesehatan semuanya ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Sebentar kami mau pulang Tuhan, mohon penyertaan dan perlindungan Tuhan di dalam langkah kami pulang ke rumah kami masing-masing. Ampuni Tuhan segala dosa-dosa kami, ampuni segala kesalahan kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Marilah kita akhiri kebaktian pada malam hari ini dengan menaikkan pujian berkat kemurahan-Mu. Jangan